kelompok 5 dengan anggota sebagai berikut. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Apa itu? Jadi, nama kegiatan kami yaitu Less Plastic for a Better World. Kita semua tahu bahwa sampah plastik merupakan salah satu musuh terbesar kita saat ini, di mana hampir seluruh permukaan bumi telah tercemari oleh sampah plastik ini, sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan alam yang dapat membunuh berbagai hewan yang tidak bersalah. Sungguh menyedihkan ya di bumi kita ini. Untuk itu, kami mengajak teman-teman untuk turut serta dalam menjaga kelangsungan bumi tercipta kita ini, yang dapat kita mulai dengan hal-hal kecil seperti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kita ini. Yang pertama ada Kak Talita yang akan bercerita bersama dengan temannya bernama Kak Mila. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Halo semua, jadi hari ini aku lagi sama Kak Mila. Sebelumnya kita udah kenalan ya Kak. Jadi hari ini mau sosialisasi tentang hidup anti plastik atau mengurangi plastik gitu. Jadi sosialisasi dari kami itu judulnya Less Plastic for a Better World gitu Kak. Jadi kami ini tuh kayak semacam social project atau community service gitu untuk masyarakat sekitar. Nah, pertama gini, mau cerita-cerita dulu aja sih. Nah, aku mau nunjukin poster yang udah kami buat nih dari saya dan kelompok saya gitu. Ini posternya. Ini bakalan dipost juga di Instagram saya dan anggota kelompok saya gitu. Nah, di poster ini tuh kami mengingatkan bahwa kita tuh harus menjaga bumi kita biar bumi kita tuh di masa depan itu tetap dalam keadaan baik-baik aja. Iya, jadi nggak akan merasakan sulitnya hidup karena sampah plastik di mana-mana. Iya, kan kalau tercemar kan juga ya bakalan menyulitkan kita semua kan. Terus pertama-tama juga mau cerita dulu sih kalau sampah plastik ini FYI gitu, disclaimer aja, kalau sampah plastik ini itu benar-benar udah nutup hampir dari seluruh permukaan bumi. Karena sadar gak sih Kak kalau misalnya kita tuh kemana-mana tuh bener-bener kayak nemu sampah plastik. Kita iya kan, makanya kayak ke sungai kita nemu sampah plastik. Iya bener, apalagi di daratan biasa gitu. Kalau kita ke tong sampah, lihat aja nih kayak atau tempat pembuangan akhir nih, pasti tuh banyak banget sampah plastik yang mendominasi di sana. Nah terus sampah plastik ini bahayanya adalah dia tuh nggak bisa diuraikan dengan cepat, bahkan nggak bisa diuraikan karena kalau kita nimbun sampah plastik di tanah dalam waktu 100 tahun ke depan itu tuh tetap bakal bentuknya sama gitu Kak. Jadi itu tuh bener-bener berbahaya gitu. Nah terus nih Kak, pasti Kakak juga tahu deh, kalau kita tuh pernah lihat gak sih ikan yang mati di lautan banyak dan waktu dibuka itu isinya perutnya tuh sampah plastik gitu Kak. Saya pernah lihat malah penyu atau kura-kura gitu dia makan plastik gitu. Oh iya bener banget itu ya, padahal kan penyu kan harusnya makan daun gitu kan, tapi karena di laut banyaknya plastik jadi dia terpaksa untuk makan itu biar tetap kenyang gitu ya. Itu kan bahaya teman-teman. Jadi makanya karena kita semua tahu itu bahaya, di sini saya mau sosialisasiin tentang kita tuh harus mengurangi sampah plastik dari diri sendiri gitu. Kita kan nih sama-sama mahasiswa gitu ya Kak, walaupun Kakak udah kerja pasti Kakak justru malah lebih banyak beraktivitas di luar rumah karena sudah kerja kan. Kalau saya kan sebagai mahasiswa masih kuliah kampus, iya ke kampus ya, paling kuliah aja lah, paling nggak terlalu banyak kegiatan di luar gitu. Nah pasti Kakak sering banget tuh kayak ke minimarket atau ke supermarket atau bahkan makan dan minum yang dibungkus tuh selalu pakai plastik. Iya benar ya. Jadi di situ tuh
saya mengajak kakak untuk mengurangi dari hal-hal kecil seperti itu. Misalnya kakak kalau ke minimarket atau supermarket itu menggunakan tas kain. Nah terus kalau misalnya makan atau minum tuh sekarang kalau sedotan kan sering pakai plastik tuh ya kak. Itu bisa pakai sedotan stainless atau sedotan bambu juga ada. Terus kalau makan kita bisa bawa sendok garpu sendiri. Apalagi sekarang lagi pandemi corona ya, kalau misalnya kita bawa apa-apa sendiri kan jadi Safety juga iya. ya. Tapi kadang tuh saya pribadi mungkin karena habitnya biasanya udah ada di minimarket kan bukan beli sih, tapi kayak udah dapet plastik gitu-gitu. Jadi saya tuh lupa kadang nggak bawa tas sendiri dari rumah gitu, terpaksa beli. Iya bener iya sih, kadang-kadang kita juga masih kayak gitu ya, cheating ibaratnya gitu ya. Karena habit sebelumnya kan mesti kalau di misalnya di Indomaret ya gitu, Iya. pasti udah sekaligus dapet plastik kan, kita nggak Iya. bisa. Nah itu harus dikurangin tuh kak, apalagi kan apa sekarang kan pemerintah udah mengeluarkan tuh kalau misalnya kita tuh mau ke Indomaret atau ke Hongkong itu tuh bayar kan. Nah daripada bayar untuk plastik, mendingan kita untuk dijatuhin untuk orang-orang yang nggak mampu gitu kan kak, betul kan? Iya. Iya tapi nggak apa-apa karena mungkin itu kemarin kakak juga belum tahu cerita kita dari ini, jadi saya kira mungkin dari situ ya, kayak dari hal-hal kecil aja lah kita dari belanja, terutama belanja sih menurut saya tuh yang paling benar-benar realistis adalah sampah tas plastik itu loh, yang langsung buang gitu kan. Kalau kita pakai tas kain itu kan enak ya, jadi Mengurangi. iya setiap hari kita bisa belanja hemat. Iya mungkin ada nih kayak tanggapan dari kakak setelah saya ceritakan dan saya sosialisasikan bahwa kita tuh harus mengurangi plastik, gimana nih? Iya sih, setelah dengar dari penjelasan kakak tuh jadi tahu ya, oh kalau sampah plastik tuh bahayanya nggak yang sederhana gitu loh. Iya. Dia berdampak banyak buat bumi kita. Kasian juga anak cucu kita nanti nggak bisa menikmati bumi yang sehat, bumi yang baik gitu, karena sampah plastik itu kan kak sudah terurai. Iya, emang sih kak. Jadi setelah saya juga sering lihat, ya pokoknya sering lah kayak ngelihat fenomena bahwa sampah plastik ini udah bener-bener membuat banyak impact yang buruk buat masyarakat, buat lingkungan sekitar, buat apalagi kan hewan, tumbuhan itu kan nggak bisa hidup kalau kita nggak ada juga kan. Jadi ya kalau kita hidupnya dengan sehat dan baik kan mereka juga hidup dengan sehat. Itu teman-teman, jadi sosialisasi buat teman-teman semua kalau kita tuh harus mengurangi sampah plastik. Kakak Nila juga, jadi nanti dari Kakak Nila bisa disampaikan ke keluarganya, ke teman-temannya, ke tetangga-tetangga dekatnya bahwa ya kalau usah disampaikan sih sebenarnya cuma cukup untuk Contoh iya ya kita tuh harus belanja pakai tas kain, kita tuh harus bawa sedotan stainless, kita tuh harus bawa gitu. Jadi tetap jaga bumi kita gitu, tetap stay safe juga dari corona ya teman-teman. Nah karena kakak Nila udah baik dan mau mendengarkan sosialisasi dari saya punya hadiah nih buat kakak. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Saya jadi enak aja kan. Jadi di sini saya ada goodie bag. Tasnya ini tuh bisa dipakai untuk belanja nantinya. Ya walaupun Dan kecil jangan nggak apa lagi ya. ya. Iya. Walaupun kecil nggak apa, tapi ini bisa belanja. Kalau misalnya kita cuma belanja jajanan aja bisa. Nah ini di sini ada masker, ada hand sanitizer, sama ada sedotan stainless. Jadi di sini bisa dipakai misalnya. Kasih kakak Nila. Saya terima ya. Iya, jadi cukup sekian ya untuk sosialisasi hari ini kak. Terima kasih banget udah mau mendengarkan walaupun panjang dan ya semoga ini berguna untuk kakak depannya bisa hidup lebih sehat lagi dan menjaga bumi. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Setelah cerita panjang lebar dengan Kak Talita dan Kak Nila, jadi haus ya? Minum dulu deh. Ingat, kurangi pemakaian plastik sekali pakai. Botol air mineral ini merupakan salah satu contoh plastik sekali pakai. Jadi kurangin ya minum air mineral dalam kemasan. Lebih baik bawa sendiri botol minum dari rumah. Lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat. Kita belum selesai loh. Kali ini ada satu teman kita yang sepertinya kedatangan tamu.
dan sepertinya membawa makanan. Aduh, jadi pengen. Oh, hai Cak. Hai Ki. Apa kabar? Baik. Apa kabar kamu? Baik juga. Jadi apa dari mana? Oh, dari supermarket situ. Ini sekalian bawa jajan. Makasih ya Bu. Iya. Oh ya. Kenapa kok pakai kantong plastik? Kenapa nggak bawa kantong belanja sendiri aja? Oh, ribet Cak. Lagian juga kalau pakai kantong plastik cuma bayar 200 perak. Iya sih, cuma bayar 200 perak. Tapi kamu tahu nggak sih dampak dari sampah plastik yang banyak itu untuk kelangsungan hidup bumi kita, negara kita itu udah menjadi negara kedua penghasil sampah terbesar di dunia. Dan itu tuh efeknya karena saking banyaknya sampah, jadinya tuh nanti ekosistem di darat dan di laut tuh terganggu. Tahu kan maksudnya? Tahu. Terus, nah aku tuh punya sebuah campaign itu, sebuah gerakan untuk plastic for a better world. Jadi di sini kita tuh melakukan sosialisasi ke orang-orang, termasuk kamu gitu kan, yang masih pakai plastik, dia bisa beralih ke kantong belanja, tas kain, dan lain-lain. Jadi kalau kita aku saranin ya, mulai sekarang tuh kamu jangan pakai plastik lagi, walaupun cuma dari aku kayak ya untuk menyelamatkan sendiri gitu loh. Ya udah deh, besok aku kalau belanja lagi pakai kantong, bawa kantong sendiri dari rumah, nggak pakai plastik. BTW, siapa tahu ntar di sini kan kamu mau belanja lagi di mana? Nah, aku punya kantong kain buat kamu. Bentar. Setelah obrolan panjang dari kedua anggota kita tadi, selanjutnya mari kita lihat bagaimana dua anggota lainnya, yaitu Ryan dan Haddad, dalam melakukan petualangan mereka dalam mengamanyakan less plastic for a better world. Apa saja yang akan mereka lakukan? Yuk, langsung saja kita lihat keseruan mereka. Jadi pagi hari ini kita mau social project, yaitu menyelamatkan bumi. Menyelamatkan buminya gimana? Nanti kita bakal mengutin sampah yang ada di jalan. So, stay tune. Ya, di sini lihat banyak sampah-sampah yang berserakan. Kita akan mengambil sampah-sampah di sini biar lingkungan kita lebih sehat, lebih indah. Ya, luar biasa hari ini kita udah ambil sampah ya, friend. Ya, nih. Teman-teman bisa lihat. Ini aja baru satu jalan. Nggak tahu satu desa, nggak tahu satu kota. Maka dari itu perlu Menjaga lingkungan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Apalagi Mas Ryan? mengurangi penggunaan limbah plastik sekali pakai. Ya benar banget. Terus diusahain kalau ke pasar atau ke supermarket bawa tas belanja sendiri. Betul sekali Mas Ryan. Terus apalagi ya benar? Selain itu mungkin kayak gini itu lebih baik didaur ulang ya Mas Ryan, dikembangkan lagi, didaur ulang menjadi apa ya, kerajinan atau yang lainnya yang lebih bermanfaat ya, daripada uang lebih. kayak gitu, nilai yang lebih. Ya mungkin itu ya Mas Ryan. Sedikit salah satu bentuk proyek dari kami untuk menyelamatkan Indonesia dari pegunungan sampah yang sangat meluas. Saksikan kami di next selanjutnya. Oke, terima kasih. 누군가를 바꿔보는 것 그것보다 빠른 것은
내가 변하는 거야 Maybe 내가 봐서 그래 생각이 많은 탓 I hate that 단순하지 못한 치기 어린 날 나도 참 알아 몸만 알아 잘 두가려 인생 가려 tunggal kan Bu? 5.000 mas. Berapa? Tunggal kan Bu? Nggak usah pakai plastik Bu. Oh ya, Ini pilih. ya, siap Bu. Ya, masuk. Jadi seperti itulah teman-teman beberapa hal kecil yang dapat kita lakukan dalam ikut serta membantu menjaga keselamatan bumi kita dari pencemaran sampah plastik. Jadi mulai sekarang mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan. Ingat, less plastic for a better world. Mari kita jaga bumi tercinta kita ini untuk anak cucu kita di masa depan. Sekian kisah kami bersama para plastik-plastik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan see you. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Thank you.